Let's go. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hendrik Martadinata Haryanto di dalam kelas pajak. Oke teman-teman, alhamdulillah tentunya kita selalu tidak lupa untuk mengucapkan syukur dan betapa kita sangat beruntung gitu ya. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan semua hal-hal yang baik dalam hidup kita. Allah tidak pernah berhenti memberikan itu. Jadi sungguh sangat patut rekan-rekan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu ditambah kenikmatan dalam hidup kita sampai akhir hayat. Dan tentunya rekan-rekan kita juga selalu berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melancarkan urusan-urusan kita, meridhoi rencana kita untuk selalu belajar dan bisa menyelesaikan kelas pajak ini sampai selesai. Dan semoga kelas pajak ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semua di sana yang mungkin masih susah mencarikan informasi. Dengan adanya kelas pajak yang runtut, komplit dan selesai ini, dan teman-teman bisa bertanya via komen yang ada di channel YouTube saya ini, jadi bisa membantu teman-teman untuk memahami pajak Indonesia dengan lebih baik. Nah tentunya rekan-rekan selalu juga tidak lupa saya sebagai umat muslim mengucapkan sholawat serta salam kepada junjungan besar saya Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Dan selalu saya doakan semuanya kepada teman-teman semua yang menyaksikan channel YouTube saya di dalam kelas pajak ini ataupun di dalam acara saya yang lain, di dalam daily life saya atau kegiatan sehari-hari saya. Semoga selalu sehat, semoga selalu dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan apapun yang teman-teman ciptakan bisa tercapai dengan baik. Dan sebelumnya tentunya teman-teman sebelum menyaksikan video ini tolong subscribe, komen, like, dan share gitu ya. Dengan teman-teman mensubscribe, dengan teman-teman memberikan komen, like, dan share, berarti teman-teman sudah mendukung penyebaran ilmu perpajakan ataupun ilmu-ilmu edukasi, dan tentunya teman-teman sudah mendukung channel edukasi dalam YouTube ini berkembang dengan pesat. Bukan cuma channel-channel game ataupun channel-channel permainan dan sebagainya, tapi channel edukasi juga bisa bersaing dan bisa dinikmati banyak penikmat YouTube lainnya. Nah rekan-rekan, seperti yang kemarin kita sudah pelajari, sekarang kelas kita itu sudah masuk di kelas yang lebih berat lagi atau lebih penting lagi pembahasannya rekan-rekan, karena kemarin kita sudah sampai di pembahasan bahwasannya kita ini sekarang sudah menjadi wajib pajak ya rekan-rekan. Kita semua ini sekarang sudah menjadi wajib pajak, dan kita tahu bahwasannya pada saat kita menjadi wajib pajak itu kita ditandai dengan punyanya NPWP rekan-rekan. Dan pada saat itu juga kita sudah tahu bahwasannya sekali Anda mempunyai NPWP, kewajiban itu akan berlangsung sama seumur hidup. Kenapa seumur hidup rekan-rekan? Karena kewajiban kita sebagai wajib pajak atau kewajiban subjektif kita itu rekan-rekan bisa berakhir hanya pada saat kita sudah meninggal rekan-rekan. Meninggal atau meninggalkan Indonesia selama lamanya. Jadi pilihannya hanya kita meninggal, literally meninggal, atau memang kita meninggalkan negara Indonesia menjadi warga negara lain rekan-rekan. Nah jadi pada saat kita sudah punya NPWP, sudah tidak punya alasan lagi untuk tidak melaksanakan kewajiban pajak. Ya boleh-boleh saja teman-teman kalau tidak mau melaksanakan kewajiban pajak itu boleh-boleh saja. Tapi teman-teman tahu resikonya, bahwasanya kalau kita memilih untuk tidak melaksanakan kewajiban pajak, tentunya apa yang kena rekan-rekan? Yang kena adalah sanksi. Oke, gitu ya rekan-rekan ya. Dan tentunya sanksi di perpajakan itu bukanlah sanksi yang main-main, karena sanksi yang paling besar itu bisa mencapai sanksi pidana rekan-rekan. Siapa yang mau kita dipidana? Siapa yang mau masuk penjara? Tentunya tidak ada yang mau. Makanya sebelum terjadi apa-apa rekan-rekan, sebaiknya kita jalani, kita maintain perpajakan kita dengan baik dan benar di awal atau di waktu yang masih awal-awal ini rekan-rekan. Nah sekarang rekan-rekan, mungkin teman-teman akan kembali masih mengalami hal-hal yang memusingkan. Jadi sekarang saya sedikit melempar pertanyaan gitu ya rekan-rekan. Jadi kalau kita misalkan muncul pertanyaan, di sini warnanya saya ganti dulu ya rekan-rekan dengan yang lebih jelas. Mungkin pertanyaan yang perlu kita perhatikan di awal-awal ini adalah apa? Sebagai orang awam,
sebagai orang awam, saya pakai bahasa sehari-hari aja rekan-rekan ya, biar lebih enak dipahami. Sebagai orang awam, apa yang harus diperhatikan? Gitu kan rekan-rekan ya. Nah, yang harus diperhatikan rekan-rekan sebagai orang awam itu adalah satu, kapan harus menjadi wajib pajak rekan-rekan. Nah, kapan kita harus menjadi wajib pajak? Jawabannya simpel, seperti yang sudah kita pelajari di kelas kita yang kemarin atau di video saya yang sebelumnya ya. Adalah kapan? Pada saat Anda atau kita itu punya atau plus apa? Objek pajak. Ini teman-teman ya. Nah, objek pajaknya seperti apa? Objek pajaknya yang seperti kemarin sudah kita pelajari juga adalah yang melebihi PTKP rekan-rekan. Gitu ya. Melebihi PTKP berapa? Ya tergantung. Kalau Anda masih single itu PTKP setahunnya adalah sebesar 54 juta rupiah. Nah, nanti PTKP kita akan bicara lebih detail lagi ya rekan-rekan. Nah, pada saat Anda sudah mempunyai penghasilan yang melebihi PTKP, gitu ya rekan-rekan ya. Pada saat Anda sudah mempunyai penghasilan yang melebihi PTKP, disitulah Anda harus menjadi wajib pajak. Dan wajib apa rekan-rekan? Daftar NPWP. Itu. Jadi sebenarnya simpel saja rekan-rekan. Itu yang harus kita lakukan pertama ya. Jadi kalau kita sebagai orang awam, apa yang harus diperhatikan? Ya, kapan harus menjadi wajib pajak? Nah, sekarang pertanyaan jawabannya, kapan harus menjadi wajib pajak? Pada saat Anda sudah punya penghasilan. Penghasilan yang seperti apa? Yang sudah melebihi PTKP. Pada saat penghasilan Anda sudah melebihi PTKP ya, dan itu sudah apa, bisa bicara sudah sangat melampaui jauh, misalkan sudah 2 kalinya PTKP, 3 kalinya PTKP, entah tahunan entah bulanan gitu rekan-rekan ya. Nah, itu Anda harus mendaftar NPWP. Nah, sekarang pertanyaan kedua, bagaimana caranya daftar NPWP? Gampang rekan-rekan. Saya ganti lagi warnanya ya rekan-rekan biar cukup jelas. Nah, syarat pendaftaran NPWP satu itu apa rekan-rekan? Fotokopi KTP. Oke rekan-rekan, bagi yang sudah berkeluarga tambahkan fotokopi kartu keluarga. Oke rekan-rekan, terus ditambah lagi apa? Mengisi form apa rekan-rekan? Pendaftaran. Nah, ini syarat-syarat untuk mendaftarkan NPWP. Nah, lalu diajukan kemana? Ini semua rekan-rekan ya, ini semua ya diajukan ke KPP terdaftar. Nah, KPP terdaftar itu di mana rekan-rekan? KPP terdaftar itu adalah KPP sesuai apa rekan-rekan? Kecamatan di KTP Anda. Nah, di KTP Anda itu kan pasti pada kecamatan ya rekan-rekan ya. Berarti kalau misalkan ada kecamatan Serpong atau kecamatan Semper atau kecamatan mana, disitulah berarti Anda terdaftar di KPP tersebut. Nah, Anda ajukan ke sana, gitu ya, ajukan ke sana, dan sekarang sudah bisa via online rekan-rekan. Jadi sebenarnya sudah sangat mudah. Jadi KPP semua ini bisa diajukan via online. Nah, dari tahu dari mana kita alamatnya rekan-rekan? Bisa masuk ke www.pajak
.go.id. Atau bahkan ada cara lain, ini yang A, yang B nya itu apa rekan-rekan? Bisa diajukan via WhatsApp. Ya, bisa diajukan via WhatsApp ya, yang sesuai alamat KPP. Jadi Anda tinggal cari saja di Google, itu sudah banyak rekan-rekannya nomor. Misalkan Anda pengen mendaftar NPWP di KPP Pratama Serpong, Anda tinggal searching aja di Google nomor WhatsApp KPP Pratama Serpong. Nanti kalau sudah dapat, tinggal Anda hubungi, Anda sampaikan ingin mendaftar NPWP, dan nanti itu oleh operatornya atau oleh adminnya itu akan diberikan langkah-langkahnya dan syarat-syaratnya apa-apa saja. Tapi kurang lebih itu seperti ini rekan-rekan. Jadi hanya fotokopi kartu keluarga bagi yang single. Kalian sudah berkeluarga, fotokopi kartu keluarga ditambahkan, lalu Anda mengisi form pendaftaran dan langsung diajukan ke KPP terdaftar. Nah, kapan waktunya? Berapa lama waktu pendaftarannya? Nah, rekan-rekan, kalau namanya online itu pasti ada saja yang disebut memakan waktu yang lebih lama ya rekan-rekan ya kalau online. Tapi kalau Anda mengajukan langsung ya, kalau online ya kita misalkan bisa sampai 2-3 hari. Tapi kalau Anda mengajukan langsung ya, tentunya kalau mengajukan langsung Anda ada effort untuk pergi ke KPP-nya. Mengajukan langsung rekan-rekan ini tinggal atau hanya 1 hari. Nah, sekarang tinggal Anda pilih saja Anda sempatnya yang mana gitu rekan-rekan ya. Nah, jadi rekan-rekan saya rasa cukup mudah dan cukup jelas apa yang Anda harus lakukan pada saat penghasilan Anda sudah punya atau sudah melebihi PTKP. Tinggal Anda sampaikan ke kantor pajak bahwa penghasilan Anda sudah melebihi PTKP dan Anda ingin mendaftar NPWP gitu rekan-rekan ya. Nah, nanti di kelas selanjutnya ya kita akan melihat apa saja kewajiban seorang wajib pajak dan apa detail-detail teknis yang harus dilakukan seorang wajib pajak rekan-rekan. Jadi gitu rekan-rekan, semoga kelas kita yang singkat ini, dan sekali lagi memang sengaja saya bikin singkat biar tidak terlalu membuat Anda mual belajar pajak gitu rekan-rekan ya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman, semoga bisa memberikan solusi, dan semoga bisa Anda bagikan lagi kepada orang lain, karena puncak kegunaan ilmu pada saat Anda bisa membagikan lagi kepada orang lain rekan-rekan. Sekali lagi rekan-rekan, mohon dukung channel edukasi, mohon dukung channel ini dengan cara mensubscribe, berkomen, like, dan share gitu rekan-rekan ya. Baik rekan-rekan, semoga Anda selalu sehat, keep healthy, keep positive, keep life, and keep learn rekan-rekan. Dadah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.